Bayangkan suasana pagi di sebuah pedesaan. Udara masih sejuk, embun menetes dari daun padi. Sinar matahari perlahan menembus pepohonan. Dan di kejauhan, terdengar suara ayam berkokok bersaut-sautan. Di sela keheningan itu, ada satu hal yang membuat suasana semakin hidup. Kicauan burung yang merdu, seolah menyambut hari baru dengan penuh semangat. Suara-suara itu datang dari pepohonan rindang di tepi sawah, dan salah satu yang paling sering terdengar adalah suara khas burung kutilang. Burung kutilang memiliki nama ilmiah, Piscinonotus aurigaster. Ia termasuk dalam keluarga Piscinonotidae, atau lebih dikenal dengan sebutan burung cucak-cucakan. Burung ini tersebar luas di benua Asia, mulai dari India, Tiongkok, Asia Tenggara, hingga Indonesia. Di tanah air, kutilang dapat ditemukan dengan mudah, baik di hutan, kebun, halaman rumah, bahkan di tengah kota. Ukurannya relatif sedang, sekitar 18 hingga 20 cm. Bulu-bulunya berwarna coklat keabu-abuan, dengan perut lebih terang, dan mahkota kepala abu-abu yang menjadi ciri khasnya. Namun, yang paling mencolok adalah bagian bawah ekornya yang berwarna kuning cerah. Ekor panjang berwarna hitam dengan ujung putih, menjadikan penampilannya semakin anggun ketika terbang. Hal paling terkenal dari burung kutilang ialah suaranya. Kutilang memiliki kicauan yang lantang, nyaring, dan bervariasi. Mereka sering berkicau sambil bergerombol, seolah sedang berdialog dari satu pohon ke pohon yang lain. Bagi masyarakat awam, suara terdengar merdu dan menenangkan. Namun, kalangan penghobi burung kicau, suara kutilang kadang dianggap mengganggu karena dapat mempengaruhi suara burung lomba lain. Fenomena ini dikenal dengan istilah kutilangisasi. Meski demikian, bagi banyak orang, suara burung kutilang tetap menjadi musik alami yang menyegarkan hari. Burung kutilang dikenal aktif dan lincah. Mereka terbang dari satu dahan ke dahan yang lain, kadang berkejaran, kadang beristirahat sambil berkicau. Makanan favorit mereka adalah buah-buahan, seperti pisang, pepaya, dan berbagai jenis. Selain itu, kutilang juga memakan serangga kecil, seperti ulat, jangkrik, dan belalang. Dengan pola makan ini, kutilang berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam, karena membantu menyebarkan biji buah, serta mengendalikan populasi serangga. Selain itu, kelebihan burung kutilang adalah kemampuannya beradaptasi. Mereka bisa hidup di hutan, di perkebunan, hingga di perkarangan rumah. Ketika musim kawin tiba, burung betina akan membangun sarang sederhana berbentuk mangkok kecil, terbuat dari ranting halus, rumput kering, dan dedaunan. Sarang biasanya diletakkan di cabang pohon yang rindang. Burung kutilang betina bertelur sekitar 2 hingga 4 butir. Proses pengeramannya berlangsung 12 hingga 14 hari, hingga anak-anak kutilang menetas dan siap belajar terbang. Ada beberapa fakta unik tentang burung kutilang. Mereka termasuk burung monogami, setia pada satu pasangan, tidak bermigrasi jauh, sehingga bisa ditemui sepanjang tahun. Populasinya masih berlimpah, sehingga tidak termasuk burung langka atau dilindungi. Dalam bahasa lokal, burung ini punya banyak sebutan, misalnya di Jawa, dikenal sebagai cangkuriliung. Meski populasinya masih aman, kelestarian burung kutilang tetap tergantung pada alam sekitarnya. Jika pohon-pohon terus ditebang sembarangan, maka tempat tinggal mereka akan semakin berkurang. Karena itu, menjaga alam, menanam pohon, dan tidak merusak lingkungan menjadi kunci agar burung kutilang dan satwa lain tetap bisa kita dengar dan nikmati keberadaannya.
Jika kita berbicara tentang dunia burung kicau, ada satu nama yang sering dipandang nakal oleh para penghobi, yaitu burung kutilang. Padahal, kutilang adalah burung kecil yang jinak, mudah ditemui, dan memiliki suara khas yang nyaring. Namun, di kalangan kicau mania, burung ini justru mendapat reputasi sebagai perusak kicauan. Mengapa demikian? Burung kutilang memiliki suara yang unik, lantang, dan cenderung monoton. Ketika diletakkan berdekatan dengan burung kicau lain, seperti murai batu, kacer, atau cucak hijau, burung kutilang seringkali membuat burung lain meniru. Akibatnya, burung lomba yang seharusnya memiliki variasi kicauan indah, malah kehilangan kualitasnya karena ikut terbawa suara khas kutilang. Fenomena ini bahkan melahirkan istilah kutilangisasi, yakni proses ketika burung lomba terpengaruh suara kutilang, sehingga kicauannya dianggap menurun. Itulah sebabnya sebagian penghobi burung menjauhkan kutilang dari sangkar burung lomba. Meskipun begitu, tidak semua orang sepakat dengan pandangan ini. Bagi sebagian orang, kicauan kutilang tetap terdengar merdu dan alami, cocok untuk menghadirkan suasana pedesaan yang tenang di rumah. Bahkan, kutilang juga memiliki peran penting di alam. Ia membantu menyebarkan biji buah-buahan dan mengendalikan serangan kecil. Jadi, meskipun sering dijuluki perusak kicauan, sesungguhnya burung kutilang tetap memiliki pesona dan manfaat besar, baik bagi manusia maupun bagi keseimbangan alam. Pada akhirnya, sebutan perusak kicauan hanyalah label dari kacamata manusia. Bagi burung kutilang, ia hanya sedang menjadi dirinya sendiri, berkicau bebas, mengikuti naluri, dan mengisi langit dengan suaranya. Mungkin inilah pesan yang bisa kita ambil. Tidak semua yang dianggap mengganggu benar-benar buruk. Terkadang, keindahan sejati justru ada pada keberagaman suara, pada perbedaan yang membuat alam terasa hidup. Jadi, lain kali ketika Anda mendengar kutilang berkicau, jangan buru-buru menganggapnya perusak. Cobalah dengarkan dengan hati, karena mungkin di balik suaranya yang sederhana, ada kebebasan dan keceriaan yang tidak dimiliki burung lain.